Saya ini tahun kelima ditugasi oleh Presiden, ya dulu Presiden terdahulu dan kemudian sekarang Presiden Pak Prabowo untuk menahkodai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apakah kita sudah merdeka di dalam mengelola? Itu yang paling penting. Saya merasa kita belum bisa merdeka sepenuhnya. Kamera rolling. Segmen 1. In 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bari, selamat datang kembali di podcast Segara. Di episode spesial hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia kali ini, kita akan ngobrolin soal tema yang sangat seru, yaitu Merdeka di Laut. Pas sekali saat ini saya sedang berada di kapal Orca 01, kapal pengawas perikanan kebanggaannya KKP. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini, saya sudah ditemani oleh tokoh-tokoh yang luar biasa yang berperan besar dalam memperkuat posisi sektor kelautan dan perikanan Indonesia di mata dunia. Langsung saja ini dia Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Selamat datang Bapak. Dan juga di sini telah hadir bersama kita Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Arief Hafaz Ogroseno. Selamat datang Pak. Terima kasih banyak. Pak. Terima kasih. Terima kasih telah hadir bersama kami Pak. Langsung saja nih Pak. Tadi di tahun ini kita sudah merasakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ya Pak ya. Dan sebelum kita ngobrol lebih dalam nih Pak, boleh di-share terlebih dahulu nggak Pak? Kira-kira apa sih makna merdeka bagi Bapak Menteri dan juga Pak Wamenlu, terutama tentang merdeka di laut Pak? Silakan Bapak Menteri. Saya ini tahun kelima dalam ditugasi oleh Presiden, ya dulu Presiden terdahulu dan kemudian sekarang Presiden Pak Prabowo untuk menahkodai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang tentu kalau kita bicara kelautan perikanan, wilayahnya mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Jadi kalau apakah kita sudah merdeka di dalam mengelola, itu yang paling penting. Jadi apakah kita sudah merdeka? Saya merasa kita belum bisa merdeka sepenuhnya. Baik itu khususnya di sektor kelautan dan perikanan ini, ya khususnya di sektor perikanan. Bagaimana kita menangkap ikan secara teratur, bagaimana kita juga menangkap ikan bisa sustain karena generasi-generasi mendatang juga mereka harus ikut menikmati karena ini adalah menjadi bagian dari kemaslahatan untuk generasi yang akan datang. Jadi kalau saat ini boleh dibilang kita sudah mengatur sedemikian rupa, namun demikian masih belum sepenuhnya sektor perikanan kita ini betul-betul perikanan yang semua pihak, kan di situ ada nelayan yang menggantungkan hidupnya di laut, kemudian juga ada pelaku penangkap perikanan yang selalu berpikir bahwa menangkap perikanan itu dianggap sebagai sesuatu yang produksi terus-menerus gitu ya. Padahal kan dalam satu ekosistem kan memang harus ada keseimbangan gitu ya. Nah, di sisi lain kemudian pertumbuhan umat manusia juga eksponensial. Nah, Indonesia sendiri sudah menuju ke angka menjelang 300 juta penduduk. Ya, sisi lain negara lain juga dan seterusnya. Jadi artinya ada penangkapan yang ilegal, terus penangkapan yang tidak dilaporkan, ya. Ini yang menurut saya terus harus kita awasi dengan baik. Jadi artinya kalau disebut merdeka kan cara nangkapnya juga dia harus tidak perlu harus diawasi, tapi mereka sudah bertanggung jawab. Kan kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya kita sudah merdeka kan di laut, belum sepenuhnya merdeka. Itu maka KKP tetap harus hadir, KKP tetap harus selalu mengelola dengan baik tentang kelautan Indonesia begitu. Terima kasih Bapak. Pak Wamen mungkin. Menurut Pak Wamenlu bagaimana Pak makna merdeka di laut nih Pak? Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ya, memang pada saat kita mencapai kemerdekaan dari Belanda,
pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Waktu itu Indonesia itu wilayahnya masih hanya pulau dan lautan seluas 3 mil laut dari tiap pulau. Jadi kita hidup dalam suatu kondisi negara di mana Laut Jawa, Laut Sulawesi, kemudian Selat Sunda, Selat Bali, Selat Lombok itu sebagai laut internasional. Arafura waktu itu laut internasional. Melalui perjuangan para pendiri bangsa dan tokoh, kita akhirnya mampu menutup laut-laut yang tadinya laut internasional menjadi laut nasional, laut Indonesia. Plus kita mendapatkan bonus karena pada waktu Indonesia memperjuangkan prinsip negara kepulauan, kita itu tidak sama sekali pada waktu itu memiliki pemikiran untuk mendapatkan ZEE seluas ini. Jadi kita perjuangannya hanya perjuangan negara kepulauan dan perairan kepulauan dan laut teritorial 12 mil. Tapi negara lain memperjuangkan ZEE dan landas kontinen, dan alhamdulillah pada saat disepakati bersama tahun 82 kita mendapatkan laut kepulauan atau perairan kepulauan, lalu perairan di antara pulau-pulau kita, kemudian laut wilayah 12 mil dan juga landas kontinen serta ZEE yang sangat luas. Nah, setelah kita mendapatkan wilayah laut yang sangat luas, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama adalah kita mengetahui atau tidak isi laut kita, semuanya gitu. Satu. Kedua, pertanyaannya adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, apakah kita sudah memanfaatkan laut kita, resources kita dengan baik? Itu yang dua, pertanyaan kedua. Yang ketiga, apakah kita sudah memanfaatkannya dengan memperhatikan lingkungan hidup? Lalu yang keempat, apakah kita sudah mampu melakukan pengamanan dan keamanan terhadap kawasan laut kita? Makanya relevan sekali kita diskusinya hari ini di atas kapal ikan, kapal orka, kapal pengawas perikanan yang merupakan kapal yang bertugas tadi itu untuk mengelola perikanan secara bertanggung jawab, secara baik, ya kan, dan juga melakukan pengamanan dari segi natural resources kita. Tapi nggak cukup. Jadi menurut saya kemampuan kita sekarang ini ya untuk benar-benar mengamankan seluruh isi resources kita itu masih belum cukup. Dan yang terakhir, pertanyaannya adalah apakah kita sudah mampu memproyeksikan aset laut kita sebagai suatu kekuatan geopolitik di kawasan kita dan juga di luar kawasan kita. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar yang harus dijawab oleh kita sebagai suatu bangsa, karena kita ini sudah mendapatkan warisan wilayah laut yang begitu besar gitu. Jadi kalau tidak kita urusin, tidak kita kelola dengan baik, tidak kita jaga dengan baik, ya memang secara hukum internasional itu milik kita. Tapi tadi disampaikan Pak Menteri, dan juga kenyataannya kalau kita nggak mampu ya kita nggak merdeka. Dalam arti mampu merdeka mengelola secara bertanggung jawab, ya kan, menjaga secara bertanggung jawab. Itu memang key isunya seperti itu. Jadi 80 tahun merdeka, beberapa bagian sudah merdeka, beberapa bagian juga masih memerlukan kerja karena memang belum sepenuhnya merdeka. Baik, berarti Ya. kalau Saya tambah dulu ya. silakan Pak. Ya, jadi yang disampaikan oleh Pak Wamen itu betul ya. Kita sudah diberikan satu landasan yang kuat. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini, tujuan-tujuan untuk memerdekakan terutama adalah masyarakat pesisir
yaitu nelayan yang jumlahnya tidak kurang dari 3,4 juta orang di Indonesia, ya. Itu kita sudah mulai. Salah satunya adalah bagaimana mereka berdaulat, ya, menjadi tuan rumah di wilayah dan kemudian mampu sejahtera dari situ. Ini merdeka nih. Jadi artinya melalui Presiden Prabowo kali ini beliau menginginkan untuk kita memerdekakan mereka dengan dibangunnya kampung nelayan Merah Putih. Ya, kita sudah punya model di Biak, kampung nelayan modern Merah Putih yang terintegrasi dengan baik, yang mampu meningkatkan, boleh saya katakan 100% pendapatan nelayan dari kondisi yang sangat kecil, kemudian dia bisa meningkat sangat luar biasa. Nah, ini adalah satu model dan beliau ingin seluruh kampung nelayan di negeri ini mereka betul-betul bisa merdeka dan berdaulat. Itu targetnya, itu salah satunya, ya. Selain itu kemudian tentu adalah pengelolaan lain seperti soal iklim. Karena kebetulan juga wilayah kita itu dilalui oleh thermohaline circulation. Ini secara teori ya, secara ilmiah ya, secara keilmuan. Dan mungkin tidak terjadi juga di dunia lain yang mereka memiliki laut ya, seperti kayak daerah dingin dan seterusnya begitu. Ini karunia juga dari Allah gitu, dari Tuhan ya yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita nggak kelola dengan baik, apa yang sudah dibuat oleh pendahulu kita itu adalah sebagian dari modal kuat gitu ya. Maka kita harus mampu memonetize ini. Dan tugas Presiden kita harus memerdekakan para nelayan Indonesia yang sudah 80 tahun ini mereka belum merdeka. Gitu. Terima kasih banyak Pak Menteri dan Pak Wamenlu. Berarti kalau kita tarik garis ke awal kemerdekaan begitu ya Pak ya, tentunya kondisi laut Indonesia dan juga ancaman yang datang di dalamnya itu sudah banyak berubah ya Pak ya. Lalu menurut Pak Menteri dan juga Pak Wamenlu, bagaimana kondisi kedaulatan laut Indonesia saat ini Pak? Apakah semakin kuat atau justru tantangannya semakin kompleks Pak? Silakan. Kalau saya bilang dari sisi kedaulatan kita kuat, karena landasan hukum internasionalnya sudah kuat. Nah, tadi ya UNCLOS, lalu kemudian landas kontinen. Ini menjadi fondasi yang sangat kuat sekali karena diakui oleh internasional. Siapapun batas wilayah negara dan lain sebagainya tidak bisa karena ada hukum internasional di situ. Yang saya katakan ini hasil perjuangan dari para putra bangsa kita pada zamannya waktu itu. Dan sekarang tambah lagi juga ada satu tindak lanjut dari itu, yaitu BBNJ Agreement. Kita sudah melakukan ratifikasi. Ini kalau udah bahasa hukum, pakarnya ini beliau nih. Siap. Jadi selalu saya tanya, Pak Wamen kalau ratifikasi itu bukankah misalnya harus ke DPR? Beliau langsung jawab tidak. UNCLOS 82 itu begini dan telah dilakukan perubahan pada tahun sekian. Nah sekarang tinggal cukup dengan Perpres misalnya begitu, dan kita udah masuk dalam agreement terhadap international agreement terhadap BBNJ. BBNJ itu adalah biodiversity beyond national jurisdiction. Jadi area konservasi, bicara ekologi di sini tentang biota kelautan yang berbatasan dengan laut lepas, dan itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, tapi saya kira soal ini Pak Wamen yang paling paham karena beliau ilmunya juga di situ ya, dan kemudian beliau juga sekolahnya top banget di Harvard gitu ya. Kalau di Indonesia kalah dia sama saya. Tapi di luar saya kalah sama beliau. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Menteri. Kalau menurut Pak Hafaz sendiri bagaimana Pak? Ya ancamannya kan berubah ya. Kalau dulu kan kita bicara ancaman itu kan tradisional, artinya serangan dari negara lain menggunakan kapal perang atau penjajah yang datang dengan kapal perang, seperti kisah sejarah misalnya kapal Portugis yang masuk ke di sini Teluk Jakarta yang dikalahkan oleh Raden Patah waktu itu kan. Jadi ada sejarah-sejarah yang menunjukkan bahwa ancaman di laut itu datang dari ancaman yang tradisional dari negara. Tapi kalau sekarang kan ancamannya kan tidak dari negara saja, ancamannya dari orang
atau organisasi. Kalau illegal fishing misalnya yang dihadapi oleh Indonesia khususnya oleh Pak Menteri KKP itu kan bukan datang dari negara, datang dari organisasi, dari perorangan, dari perusahaan, ya kan, bahkan dari nelayan negara lain begitu ya. Tantangannya memang berbeda, dan dengan wilayah Indonesia yang begitu luas ya wilayah lautnya, dan ada beberapa kawasan yang memang sangat sibuk sekali. Selat Malaka, Selat Singapura itu sibuk dengan alur perdagangan. Itu ancamannya ancaman perompakan misalnya. Lalu juga ada misalnya di Selat Sunda itu dan Selat Lombok antara navigasi kapal internasional juga ada crossing penyu. Jadi ancamannya terhadap lingkungan hidup. Lalu juga ada ancaman yang datang dari ulah manusia secara tidak langsung, yaitu climate change. Lalu ada juga lagi yang tidak kita bayangkan, yaitu ancaman sampah plastik. Ini ancaman-ancaman baru memang yang memerlukan pendekatan baru yang tidak bisa sendirian, tapi harus internasional gitu. Baik. Makanya waktu kita kemarin saya dampingin Pak Menteri KKP di UN Ocean Conference di Nice, itu banyak sekali pertemuan bilateral ya, Pak Menteri dengan banyak negara lain, juga mereka ingin belajar dari kita bagaimana penanganan masalah-masalah pengelolaan laut, tapi juga menawarkan banyak kerjasama di bidang pangan misalnya, di bidang lingkungan hidup, dan juga di bidang aquaculture misalnya. Yang sukses yang di launching oleh Pak Menteri adalah Coral Reef Bond. Itu sangat sukses sekali. Dan banyak negara yang ingin belajar dari Indonesia gimana caranya seperti itu. Jadi tadi ini terkait dengan pertanyaan saya yang keempat tadi, bagaimana kita memproyeksikan aset kita di laut untuk ke luar negeri. Ini sudah kita lakukan gitu. Baik, ada yang ditambahkan Bapak? Kementerian Kelautan sendiri juga sudah membuat roadmap policy atau roadmap kebijakan, yang saya melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Wamen tentang ekologi. Jadi kita sebut sebagai roadmap ekonomi biru Indonesia. Jadi roadmap ekonomi biru Indonesia itu mengedepankan ekologi atau menyeimbangkan ekologi ya di tengah tekanan ekonomi yang sangat kuat gitu. Tekanan ekonomi yang sangat kuat itu juga sebetulnya ancaman, ya kan? Di antaranya karena terjadi pertumbuhan umat manusia yang eksponensial. Nah itu nomor satu yang betul harus kita jaga adalah kawasan konservasi, karena kawasan konservasi itu menjadi sangat penting sebetulnya, karena itu tempat tumbuhnya, tempat beranak pinaknya seluruh biota kelautan. Dan dia secara alami sudah mencari dan memiliki lokasinya sendiri gitu. Nggak bisa kita desain sebagai satu kegiatan manusia mendesain daerah konservasi, nanti kemudian biota kelautan, ikan-ikan dan berbagai macam itu dia akan bergeser, nggak bisa. Dia sudah punya sendiri soal itu. Ini harus kita jaga. Dan Indonesia harus bisa mampu mencapai 30% luas wilayah perairan itu sebagai kawasan konservasi. Masyarakat harus memahami betul situasi ini, ya, supaya kawasan konservasi tadi itu tidak boleh dijarah. Ini satu contoh kejadian ketika penyu itu di daratan di perairan California itu mulai berkurang. Setelah diteliti oleh para peneliti pada waktu itu, ini ceritanya ya, ternyata penyu ini berasal dari Indonesia di daerah Teluk Cendrawasih. Dia waktu kecil, dia masuk ke laut, berenang terus sampai ke daerah Hawaii, California gitu. Lalu begitu sudah besar, dia harus memijah, dia kembali lagi ke Teluk Cendrawasih. Tapi di Teluk Cendrawasih, telurnya itu diambil. Mulai berkurang dia, nggak menetas gitu. Itulah kemudian begitu tahu bahwa di situ adalah tempat secara alami penyu itu beranak pinak dan bertelur, di situ ditetapkan sebagai satu kawasan konservasi penyu.
di Teluk Cendrawasih itu. Nah itu salah satu untuk menjaga. Tadi pagi atau tadi siang itu saya diskusi dengan Dirjen Tangkap. Ketika kita diskusi soal penangkapan tuna sirip biru. Bluefin. Southern Bluefin tuna. Tuna. Itu Indonesia hanya kebagian 1.300 ton dari total 20.000 yang diperbolehkan di dunia. Jepang paling besar, Australia paling besar 7.000 sekian dan seterusnya gitu banyak gitu ya. Kita bagian yang terkecil. Lalu saya katakan untuk menjaga betul bahwa tuna sirip biru ini tetap sustain ya, tetap ada untuk generasi yang akan datang. Di tengah tekanan kebutuhan terhadap protein yang berasal, yang bersumber dari tuna sirip biru untuk kepentingan manusia itu. Saya katakan kita harus bicara semua pihak melalui perguruan tinggi yang ahli-ahli ya. Seperti kayak Undip tempatnya beliau ini, lalu kemudian IPB, Unibrau misalnya, Hasanuddin misalnya gitu ya. Lalu kita undang juga pakar ilmuwan mungkin dari Australia, dari negara-negara pengambil itu untuk bisa melihat sebetulnya tuna sirip biru ini beranak pinaknya di mana. Karena dia tidak bisa di sembarang laut, dia pasti yang besar itu dia akan pergi ke satu titik gitu. Itu sifat daripada biota kelautan. Nah tadi kita diskusi gitu, ada yang mengatakan dengar-dengar katanya di sebelah selatannya Bali atau di daerah Laut Banda. Ya sudah, kalau memang betul itu nanti melalui sebuah kajian penelitian memang betul itu, di situ harus betul-betul diprotek. Tidak boleh ada pemancingan, tidak boleh ada apapun gitu ya. Demi apa? Demi keberlangsungan daripada tuna sirip biru itu. Kan banyak sekali juga biota-biota yang lain juga yang tetap harus dijaga. Itulah tugas kita. Akhirnya saya bilang kalau dari sisi wilayah kedaulatan kita sudah punya modal besar, yaitu oleh pendahulu kita yang tadi disebut oleh Pak Wamen, UNCLOS, Landas Kontinen, dan sekarang malah soal ekologi juga itu soal BBNJ kita sudah masuk ya, sudah diratifikasi dan seterusnya. Nah yang kedua, kebijakan yang kedua itu adalah penangkapan ikan kita harus berbasis kuota. Tadi kita diskusi juga soal itu, banyak negara, seluruh negara di dunia sudah melakukan itu. Dan waktunya tidak kurang dari 10 sampai 15 tahun. Karena ini yang dihadapi adalah ketika itu diperlakukan belum tentu masyarakat penangkap itu mau terima. Ya kan? Ini tidak mudah ini. Ini yang saya bilang tuh memberikan pemahaman yang sangat mendalam kepada masyarakat. Kalau kita lakukan ini, maka masa depan kelautan dan masa depan kita akan terjaga dengan baik. Lalu gesernya kemana kalau misalnya itu dibatasi dan seterusnya? Budidaya harus ditingkatkan. Nah itu roadmap atau kebijakan yang ketiga. Karena budidaya lebih terukur, lebih bisa menentukan baik produk, quantity, ya, quality, dan delivery time-nya. Itu bisa diukur. Dan ini dibutuhkan satu teknologi dan seterusnya, melalui riset dan seterusnya terhadap kebutuhan pokok umat manusia khususnya untuk protein. Yang diperkirakan terjadi kenaikan hingga mencapai 70% di tahun 2050. Nah yang keempat, pulau kecil tadi yang disampaikan Pak Wamen. Pulau-pulau kecil ini ancamannya adalah marine tourism. Ya. Terus kemudian penambangan terhadap mineral-mineral yang ada baik di dalam pulau maupun di sekitarnya. Dia adalah bagian dari ekosistem kelautan Indonesia dan itu juga ekosistem kelautan dunia. Kalau dia rusak akan berdampak semua ke yang lain. Nah ini yang juga harus kita jaga. Dan yang terakhir tadi beliau mengatakan tuh soal kualitas ikan. Ada ancaman yang sangat besar. 85% marine pollution itu adalah plastik. Dan ini sangat berbahaya. Ini selalu dibicarakan di internasional. Saya kalau ketemu di internasional selalu tuh yang dipertanyakan soal sampah plastik. Nah, produksi plastik tidak bisa dihentikan, jalan terus dia.
kemudian pergi dibuang ke laut baik sengaja maupun tidak sengaja juga tidak bisa dihentikan. Ini yang kemudian kita buat gerakan pembersihan plastik, sampah plastik di laut dengan partisipasi masyarakat pesisir. Nah, nanti kalau ini terjadi, ini akan menjadi satu isu internasional yang pada akhirnya internasional juga menyadari kalau ini terjadi akan menjadi bencana buat umat manusia. Nah, gitu kira-kira. Terima kasih Pak. Wah itu dia tadi sahabat Bahari, pandangan dari Pak Menteri dan juga Pak Wamenlu tidak hanya terkait makna kemerdekaan tetapi tentang bagaimana ancaman kedaulatan laut Indonesia juga semakin kompleks ya Bapak ya. Izin Bapak setelah ini kita masih akan lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya. Untuk itu sahabat Bahari jangan kemana-mana, tetap di Podcast Segara. Perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun 2000. Halo sahabat Bahari, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Audio record. Kamera rolling. In 3, 2, 1, action. Selamat datang kembali di Podcast Segara, sahabat Bahari, masih bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan juga Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Bapak Menteri, Bapak Wamenlu, kita tahu laut Indonesia bukan hanya sekedar sumber daya ya Pak, tapi juga jembatan diplomasi dengan dunia internasional. Ngomong-ngomong soal forum internasional nih Pak, tadi sempat disinggung juga bahwa terkait forum internasional, kemarin nih Pak, saya sempat melihat fotonya Pak Menteri dan Pak Wamenlu saat menghadiri kegiatan UNOC di Paris ya Pak ya, di mana Bapak merecreate foto dari delegasi Indonesia pada Dewan Keamanan PBB tahun 1947. Wah itu keren sekali itu Pak fotonya. Boleh dong Pak diceritakan sedikit mungkin makna atau cerita di balik momen recreate foto tersebut Pak, silahkan. Kalau mau jujur itu ide besar, ide nakalnya Pak Wamen. Baik. Jadi menurut saya yang harus menceritakan Pak Wamen soal ini. Ya, karena beliau pertama diplomat ya. Yang kedua lama tinggal di luar negeri. Dan beliau hukum laut sangat menguasai. Jadi itu saya tanya kenapa harus gayanya harus kayak ngelirik ke kanan atau apa segala macam. Iya dulu dia tunjukin itu pada situasi perjuangan para pendahulu ya gitu. Silakan Pak Wamen yang menceritakan. Saya bagaimana Pak? Saya senang aja sebenarnya. Enggak, itu sebenarnya pada waktu kita delegasi duduk di sana itu ya, itu ada suatu suasana begitu ya, di mana seluruh negara sedang berbicara mengenai masalah laut, di mana pada saat yang sama ternyata SDG 14 di bidang kelautan itulah suatu SDG yang paling kurang pendanaannya. Jadi kita dari pagi sampai sore ya hanya mendengarkan keluhan-keluhan dari negara-negara begitu ya. Jadi meskipun kita ada di Nice, di kota yang cantik, ya kan, summer, tapi diskusinya tidak terlalu positif dan sangat serius gitu ya. Oleh karena itu jadi membuat saya berpikir dulu kita juga ada masa seperti itu waktu Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan kita begitu. Ini relevan dengan pertanyaan kamu tadi, merdeka apa nggak merdeka. Jadi memang bahkan pada tingkat dunia pun kemerdekaan untuk mampu mengelola laut masing-masing negara itu juga makin kurang, makin lemah begitu. Nah, itulah kira-kira gitu ya suasananya seperti itu. Jadi kita ingin membuat satu memori ya yang moralnya sama dengan kondisi di tahun 45-an dan tujuannya juga menciptakan pertanyaan seperti yang kamu tanya tadi gitu. Jadi sebenarnya kan gini ya, itu kan sebetulnya ulah isengnya Pak Wamen lah. Tapi itu gini, beliau ingin menggambarkan ada suasana yang hampir sama gitu ya. Dulu
memperjuangkan apa dan sekarang memperjuangkan apa di level internasional. Itu kok kelihatan kompak dan seterusnya gitu-gitu. Wah, ya kalau dilihat sih keren lah. Tapi paling keren Pak Wamen. Dua-duanya keren Pak, semuanya keren yang ada di foto itu. Baik, berarti partisipasi Indonesia dalam UNOC kemarin tentunya juga menjadi salah satu upaya blue diplomacy ya Pak ya? Ya. Nah, boleh disampaikan mungkin Pak lebih detail hasil dari forum UNOC kemarin apa saja Pak? Gini ya, jadi yang saya sangat bangga, ya, kadang-kadang merasa narsis juga gitu. Pada tahun 2021 saya mulai diminta oleh Bapak Presiden Jokowi yang lalu untuk menakodai Kementerian Kelautan Perikanan. Saya belajarnya cukup lama. Jadi karena background saya bukan di kelautan ya, background saya adalah industri dan bisnis begitu. Saya harus belajar dulu karena di situ syarat sekali unsur keilmuan ya. Kita belajar, lalu kemudian juga benchmarking ke internasional, bagaimana pengelolaan dan seterusnya begitu. Nah, terus kemudian saya berpikir bahwa kita ini sebetulnya ada unsur ekonomi juga yang menekan, artinya menjajah gitu loh ke sektor kelautan. Jadi selalu saya berpikir ini ekonomi biru. Kalau di darat ekonomi hijau. Jadi kalau di sini ekonomi biru. Kan kira-kira begitu. Nah, apa saja ekonomi biru itu adalah salah satunya waktu itu saya hanya kepikir penangkapan ikan di laut. Lalu kemudian apalagi ya, masa cuma penangkapan ikan doang? Oh ternyata banyak sekali budidaya seperti kayak rumput laut, alga dan lain sebagainya itu punya manfaat besar untuk kepentingan umat manusia. Lalu kemudian ada juga soal marine tourism yang mereka masuk ke laut. Contoh saja misalnya Maldives kan betul-betul mungkin presentasi terbesarnya justru dari sektor pariwisata di laut kan gitu. Akhirnya saya berpikir, saya cerita, saya diskusi dengan seluruh staf, terumuskan lah itu. Saya hanya mengatakan, oke, dari seluruh diplomasi perjalanan 2021, 2022, karena 2022 itu ada UNOC juga di Lisbon, itu UNOC 2 di Lisbon. Nah, di situ John Kerry, Peter Thompson gitu ya, bercerita hampir seluruh negara juga sangat menggebu-gebu soal bagaimana melindungi laut itu dari kehancuran dan kerusakan. Nah, itu yang saya kemudian belajar tentang ekologi. Oh ternyata udara yang kita hirup, air yang kita minum, lalu kemudian tumbuhan yang tumbuh itu sebetulnya sumbernya dari laut. Karena itu peristiwa destinasi. Kalau itu dia tidak berjalan dengan baik ekosistem itu, maka terjadi kehancuran umat manusia. Kan kira-kira gitu. Nah, di dalam UNOC 3 itu makin kencang sekali ketika sebetulnya di 2022 itu kita sudah menetapkan roadmap policy tadi. Bahwa waktu itu nggak terlalu didengar lah kalau di dalam negeri soal ekonomi biru. Pemahaman ekonomi biru selalu domainnya adalah ekonominya yang didahulukan gitu ya. Yeah. Nah, tapi kalau pandangan kami adalah ekonomi itu adalah sebuah ancaman sebenarnya. Karena umat manusia. Tapi sisi lain kan mereka juga harus hidup. Lalu ekologi ini yang terancam sebetulnya. Karena kadang kan terkadang karena kepentingan ekonomi yang besar itu orang itu cenderung untuk melupakan ekologi untuk diperbaiki. Itu yang terjadi. Mungkin pada waktu saya masih kecil, Pak Hafaz masih kecil gitu ya, pernah mendengar ada harimau Sumatera, ada badak Jawa, ada badak Banten misalnya begitu kan. Kalau sekarang mungkin kita lihat itu hanya di kebun binatang. Bisa jadi udah mulai berkurang dan bahkan cenderung nggak ada kan gitu. Nah ini sih sebetulnya sudah terjadi ketidakseimbangan dalam konteks alam, manusia hidup di situ gitu. Nah, jadi saya kira itulah kemudian di UNOC 3 itu makin kenceng sekali soal ekonomi biru. Bahkan ada tidak kurang dari 14 pertemuan saya dengan pemimpin-pemimpin internasional khususnya Eropa ya Pak ya. Yeah.
waktu itu. Bahkan Australia juga sudah 4 tahun saya jadi menteri itu nggak pernah bisa ketemu sama Australia. Australia sampai minta ketemu gitu. Dan kemarin kunjungan juga Menteri Pertanian dan Kelautannya Australia datang. Ya, terus kita bicara banyak hal lah dengan Australia. Padahal saya udah kunjungan juga ke sana. Nah, jadi lalu kemudian sejak tahun 2022 kita bagaimana soal koral atau soal konservasi itu tidak lagi menjadi beban Indonesia atau negara, tapi juga harus bisa menjadi beban dunia karena Indonesia punya kontribusi yang signifikan terhadap perubahan iklim dan itu berhasil dalam skalanya ya, itu berhasil. Itu yang kita sebut yang tadi Pak Wamen sebutkan, kita announce di sana soal coral bond. Jadi coral bond itu adalah pembiayaan dilakukan oleh lembaga internasional ya yang ada di wilayah Indonesia dan itu bukan menjadi beban pembiayaan oleh Indonesia. Ini menjadi penting karena ini nanti bisa diperbesar dan kemudian dalam dalam event itu tuh yang datang paling banyak gitu ya. Dan di dalam forum UNOC 3 itu selalu bicaranya adalah soal ekonomi biru. Bahkan satu pertemuan dengan Menteri Islandia, mereka minta Indonesia untuk masuk di dalam Blue Food Coalition. Nah ini penting. Artinya apa? Land use di darat ini juga satu hal yang menurut saya juga sudah mulai agak diawasi gitu. Kemudian mulai melirik sektor laut atau sektor perairan yang memiliki potensi sumber pangan dan protein yang besar. Nah akhirnya waktu saya tanya apa yang dilakukan, mereka membangun aquaculture yang jumlahnya sangat besar. Salah satunya itu, saya langsung katakan saya setuju kita masuk dalam Blue Food Coalition. Itu contohnya begitu. Dan yang kedua juga kita mampu atau kita berhasil juga memberi pengaruh kepada internasional beberapa negara soal pembayaran hutang untuk pembangunan konservasi. Jadi misalnya hutang kita dengan Amerika misalnya gua nggak usah bayar deh. Gimana kalau gua bayarnya untuk pembangunan konservasi dan sebagainya, itu disetujui. Walaupun skala debt swap ya, walaupun skalanya masih belum besar, tapi paling tidak ini menjadi sesuatu bahwa internasional juga sudah mulai aware terhadap itu gitu. Terima kasih. Mungkin dari Pak Hafaz ada yang ingin ditambahkan Pak? Ya ini merupakan satu bukti ya bahwa postur Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia itu mendapatkan penghargaan ya dari banyak negara, di mana kita di sana juga memiliki peran yang krusial. Pertama, banyak negara yang datang minta pertemuan bilateral dengan Pak Menteri. Ada juga yang pada level saya yang saya terima. Kemudian kita diminta untuk memimpin suatu pertemuan di sana. Lalu Pak Menteri juga diminta untuk Indonesia ikut dalam koalisi Blue Food. Tadi disampaikan juga koalisi Seaweed. Kita menjadi pendiri koalisi Seaweed, di mana motornya adalah Indonesia, Perancis, dan Madagaskar. Kemudian kita juga banyak diminta advice-nya, pandangan-pandangan kita begitu. Dan follow up-nya banyak sekali ya. Itu menunjukkan bahwa memang Indonesia itu mendapatkan suatu sorotan khusus ya, tempat yang cukup baik dalam konferensi kelautan internasional. Jadi kehadiran pada tingkat yang tinggi, tingkat menteri, pidato beliau di pembukaan dan beberapa tempat lain, itu menunjukkan bahwa memang postur kita dalam kelautan internasional cukup dihargai oleh masyarakat internasional. Baik, terima kasih. Baik Pak Menteri, Pak Wamenlu, sekarang Pak Prabowo ini kan punya 5 program terobosan ya Pak ya, yaitu Kopdeskel Merah Putih, 3 juta rumah rakyat, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan juga cek kesehatan gratis. Apa saja nih Pak yang akan dilakukan oleh KKP dan juga Kemlu dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo tersebut? Saya koreksi dulu ya. Siapa? 5 kebijakan strategis itu, 1 swasembada pangan. Baik. Nomor 2 makan bergizi gratis. Nomor 3 koperasi desa merah putih. Nomor 4 itu adalah sekolah rakyat.
Nomor 5 itu penyediaan 3 juta rumah. Baik. Rakyat, ya. Nah, itu 5 prioritas presiden. Lalu ditambahin macam-macam tuh turunannya seperti kayak kalau makan bergizi turunannya salah satunya cek kesehatan. Oke, terima kasih Pak koreksinya. Oke, jadi 5 kebijakan 5 prioritas presiden ini kaitannya dengan bagaimana KKP berkontribusi atau melaksanakan 5 program besar itu. Salah satunya adalah misalnya soal swasembada pangan. Jadi kalau kita bicara pangan itu kan isinya karbohidrat, lemak, lalu protein, dan protein itu terdiri dari protein hewan dan protein perikanan. Ya. Nah, dan karena protein perikanan ini memiliki ingredient yang sangat tinggi dibandingkan dengan protein yang lain, maka protein perikanan ditegaskan oleh Bapak Presiden harus bisa memberikan sumbangsi yang signifikan dalam konteks swasembada. Demikian juga soal garam menjadi bagian dari pangan. Ya, beliau juga minta supaya Indonesia tidak lagi sudah 80 tahun masuk garam masih impor. Nah, itu salah satu. Maka beliau mengatakan kita harus mampu melakukan swasembada garam. Beliau tanya kapan tuh swasembada garam? Ini menjadi bagian dari pangan. Saya sampaikan Pak, akhir 2027 tidak ada lagi impor garam. Jadi itu harus dilakukan. Terhadap itu semua apa yang kita butuhkan, beliau serius sekali untuk memberikan dukungan. Terus kemudian soal masih dalam swasembada pangan, ketersediaan protein, ya, itu beliau mendukung sekali terhadap pembangunan aquaculture skala besar. Ya, kita ingin membangun 20.000 hektar tambak tilapia di Pantura, Jakarta. Itu adalah daerah yang rusak akibat dari budidaya udang pada masa 35 tahun yang lalu. Ya, ini kita revitalisasi dengan baik dan 20.000 hektar itu insya Allah nih dalam waktu dekat itu segera kita bisa mulai bekerja di situ. Terus kemudian membangun budidaya tambak udang ya, di daerah timur, di daerah Waingapu seluas 2.000 hektar. Ini akan menghasilkan kurang lebih sekitar 52.000 ton satu tahun. Kalau tadi yang di Pantura 20.000 akan 1,4 juta ton lah kurang lebih gitu. Nah, ketersediaan protein yang begitu melimpah ini nanti sebetulnya juga ada program beliau yang kedua soal makan bergizi gratis. Jadi peningkatan gizi masyarakat anak-anak sekolah terutama kan gitu. Itu kalau didorong dari produk olahan dari perikanan ini, omega 3-nya dan seterusnya itu kan sangat tinggi ya. Nah itu kita bisa tersedia. Nah, itu kontribusi kita di situ. Pembangunan kampung nelayan tadi. Itu juga menjadi bagian dari sumbangsih terhadap ketersediaan swasembada pangan dan juga kemudian dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih. Jadi Koperasi Desa Merah Putih nanti akan mengelola kampung nelayan ini yang jumlahnya ribuan. Itu yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Nah, itu dalam kaitannya terhadap 5 besar program prioritas. Nah, kira-kira kontribusi KKP secara langsung adalah 1 swasembada pangan, nomor 2 adalah makan bergizi gratis, kaitannya dengan protein di situ. Lalu kemudian nomor 3 pembangunan 3 rumah nelayan tentu salah satunya yang kita bekerja sama dengan Menteri Perumahan ya untuk kemudian bisa karena mereka memiliki pendapatan yang sudah mulai stabil di kampung nelayan Merah Putih itu, mereka akan bangun juga di situ. Begitu. Kalau sama juga kalau sekolah masyarakat nelayan, putra-putri masyarakat nelayan itu juga bisa berkontribusi dan masuk di sana. Kira-kira itu. Baik, terima kasih. Kalau di Kemlu sendiri bagaimana Pak upayanya Pak untuk mendukung program prioritas ini Pak? Ya kita membuat link ya kaitan gitu antara kepentingan nasional kita tadi dengan kerjasama di luar negeri. Contoh yang paling sederhana mengenai swasembada pangan. Pasti membutuhkan produk pertanian. Produk pertanian, para petani memerlukan pupuk.
kita tidak punya cukup fosfat di Indonesia, bahan untuk membuat pupuk. Fosfat kemarin kita beli dari Rusia. Pada saat terjadi perang Ukraina, kita nggak bisa lagi beli fosfat dari Rusia. Jadi kita harus mencari fosfat di tempat lain. Jadi perwakilan kita menemukan ada deposit fosfat yang besar di utara Afrika. Aljazair, Tunisia, Maroko, dan Mesir. Dan kita mendorong dan membantu memfasilitasi PT Pupuk Indonesia membuka pabrik fosfat di Aljazair. Itu sudah dilakukan. Nah, kita akan juga cari tempat-tempat yang lain. Jadi mendorong investasi Indonesia di luar, tapi untuk menciptakan supply chain ke dalam yang akan membantu program-program prioritas pemerintah. Itu hanya satu aspek ya. Nah, kalau kita bicara mengenai pangan yang ikan protein tinggi, kita harus menjaga keberlanjutan ikan kita yang ternyata ada di dalam RFMO atau Regional Fishery Management Organization atau organisasi yang mengatur perikanan di kawasan Samudra Hindia dan di kawasan Pasifik Barat. Jadi artinya kalau tidak ada diplomasi kita yang kuat di sana, maka kawasan kita atau kemampuan nelayan kita untuk mengambil ikan di kawasan tersebut jadi berkurang, sehingga tangkapan kita juga bisa berkurang misalnya. Jadi ada satu linkage yang jelas. Kita menerima banyak sekali laporan dari perwakilan mengenai negara-negara yang menawarkan investasi Indonesia di bidang pertanian di luar negeri. Ada banyak negara misalnya yang dia menciptakan supply chain seperti itu. Banyak negara Timur Tengah dia membeli tanah di Afrika untuk dibuat pertanian dan hasilnya kemudian ditarik ke negara tersebut. Nah, kita banyak sekali tawaran untuk melakukan hal tersebut karena memang kita sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia, tantangannya adalah jumlah tanahnya kan sedikit. Jadi untuk produk pertanian massal kan juga nggak cukup, ya kan? Apalagi kita harus membuat balance ya, keseimbangan antara lingkungan hidup dan ekonomi. Tadi Pak Menteri sampaikan. Jadi kalau kawasannya itu kawasan hutan, ya udah kita tidak bisa lakukan pembukaan hutan secara ngawur atau serampangan. Sementara kalau bertani di Pulau Jawa kan udah nggak mungkin, semuanya kan mall semua kan di Pulau Jawa kan. Jadi ya mau nggak mau ke tempat lain di negara lain. Nah ini yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Ada satu prinsip namanya intermestic. Intermestic itu international domestic, yang artinya apa yang terjadi di dalam negeri domestik itu bisa diproyeksikan secara keluar internasional untuk kepentingan dalam negeri, dan apa yang terjadi di kalangan internasional bisa kita ambil untuk kepentingan domestik kita. Jadi itu suatu hal yang tidak mungkin bisa terpisahkan zaman sekarang. Ya seperti kapal ini lah. Kapal ini ya kan teknologinya mix. Ada teknologi Indonesia, ada teknologi non Indonesia. Tugasnya adalah untuk mengawasi manajemen perikanan agar ikan kita bisa dikelola dengan bertanggung jawab, supaya supply untuk makan protein tinggi tetap ada. Jadi itu hal yang kelihatannya tidak terasa ya, tapi setiap hari itu menjadi satu bagian penting dari ekosistem Indonesia. Intermestic. Baik. Tadi luar biasa sekali sih Pak insight yang saya dapatkan dari hasil obrolan kita hari ini ya Pak ya. Tapi sebelum kita akhiri nih Pak, untuk sahabat Bahari yang mungkin menyimak podcast ini, pesan apa yang ingin Pak Menteri dan juga Pak Wamenlu sampaikan agar semua pihak gotong royong bersama-sama membangun dan memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, terutama dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Mungkin boleh izin dari Pak Hafaz dulu, nanti terakhir Pak Menteri, silakan. Ya, pertama yang kita harapkan sebenarnya sangat mendasar sekali. Jadi kita itu harus mengubah mindset kita dari negara agraris menjadi negara maritim. Kita ini sekarang masih negara maritim yang agraris. Jumlah nelayannya lebih sedikit dari jumlah petani misalnya kan. Nah ini harus kita ubah cara berpikir kita. Untuk orang tua yang putranya masih SD, SMP, kalau anaknya disuruh menggambar panorama, jangan gambar gunung lagi.
Gambar saya dulu itu, Pak. Laut dong, jangan gambar gunung gitu. Itu zaman saya kecil, kita negara maritim yang agraris. Nah ini harus diubah. Nah, ini pesan saya itu aja. Tolong mindsetnya diubah. Kalau kita sudah mengubah mindset kita menjadi negara maritim, yang the rest will follow. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Terakhir silakan Pak Menteri. Iya betul. Melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Hafaz ya. Jadi sebetulnya bagaimana masyarakat Indonesia menyadari betul bahwa laut itu adalah sumber penting ya untuk kehidupan baik di darat sekalipun gitu, dan untuk keberlanjutan kehidupan umat manusia. Nah kalau sudah begitu kemudian kita harus bisa melihat dan kita bisa menyadari menjadikan laut itu harus sebagai halaman depan, bukan sebagai halaman belakang. Kalau halaman belakang kan kotoran ke belakang gitu ya. Iya. Tapi kalau halaman depan kan halaman depan selalu bersih. Ini itu menjadi penting. Jadi artinya mana yang sangat tidak baik dan berbahaya untuk kelangsungan kehidupan biota kelautan dan menjadi laut bisa lebih sehat, itu harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Itu yang jadi kita ya. Tadi beliau sudah mengatakan agak lama kita. Saya kebetulan pernah sebagai Wakil Menteri Pertahanan, agak lama kita ini berpikirnya terbalik. Kita negara kelautan atau kita negara maritim tapi bergeser ke negara mainland. Jadi cara berpikirnya itu mainland gitu. Nah di era Pak Prabowo ini kemudian dibalikin. Kita memang penting untuk di mainland. Di antaranya adalah pembangunan swasembada pangan dari sisi karbohidrat. Tapi kemudian tidak boleh dilupakan juga kita sebagai negara maritim kita harus kuat juga dalam ketersediaan pangan yang bersumber dari kelautan. Gitu. Luar biasa, setuju sekali Bapak. Sahabat Bari, itu dia tadi obrolan seru spesial di Hari Kemerdekaan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Menteri dan juga Pak Wamenlu telah berkenan hadir dan sharing-sharing dengan kita hari ini ya Pak ya. Sahabat Bari, kalau kamu ingin tahu lebih banyak soal program dan update seputar sektor kelautan dan perikanan, jangan lupa untuk nonton KKP Channel dan jangan lupa juga untuk follow sosial media resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya Aifele pamit undur diri dan sampai jumpa di Podcast Segara edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak.